Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Reksi Bunga dalam program harian kita di gereja kita, di jemaat kita GKPB, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base, yaitu sarapan rohani. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan kita terlebih dahulu, supaya apa yang kita lakukan bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu, karena kami sudah boleh bangun di pagi hari ini Tuhan. Kami masih diberikan nafas kehidupan, satu hari lagi kesempatan diberikan kepada kami untuk kami menjalankan hidup kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang diinginkan oleh firman-Mu dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menyenangkan hati sesama kami dan menyenangkan hati-Mu. Inilah kami ya Tuhan, berkatilah kami. Dan kami berdoa hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Sabtu 24 Juli 2021, ayat tuntunan kita terambil dari yang pertama, terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-50 ayatnya yang ke-21. Ia Yusuf menghiburkan mereka saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, yang kedua terambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-29 yang berbunyi demikian. Janganlah ada perkataan kotor atau benci keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, mungkin kita sebagai manusia dalam kehidupan sosial kita, dalam kehidupan bergereja kita, nah mungkin kita sering mendengar, ya apalagi zaman sekarang, yang namanya ada suatu ungkapan, yaitu mulutmu harimaumu. Apalagi ini dekat sekali mungkin dengan kita pada saat ini, karena di era sosial media ini pasti sangat dekat dengan kita. Nah, mulutmu harimaumu ini adalah ungkapan yang sangat terkenal sudah pasti, seperti yang saya katakan tadi, karena ya apalagi ungkapan ini hanya terdiri dari dua kata. Namun bisa kita lihat ungkapan ini memiliki arti yang cukup dalam, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku tentunya. Ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kita perlu berhati-hati dengan perkataan yang kita ucapkan, perkataan yang keluar dari mulut kita, karena itu bisa berefek pada orang lain dan tentunya bahkan bisa berbalik pada kita sendiri, dan bisa menerkam kita seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Ya, di Alkitab juga kita dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa, dari gambar dan rupa dengan Allah. Nah, manusia juga diciptakan melalui perkataan atau melalui firman lebih tepatnya. Karena itulah kita bisa melihat perkataan memiliki kuasa yang sangat nyata dalam kehidupan orang percaya tentunya juga. Ya, saya ambil satu tokoh Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, yaitu Raja Salomo. Raja Salomo yang merupakan penulis dari sebagian besar dalam kitab Amsal, di dalam perjanjian lama tentunya. Ia sering menulis tentang kuasa perkataan. Ia berkata,
Dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, di situ kita bisa melihat perkataan berpotensi untuk menghasilkan konsekuensi yang positif atau bahkan negatif. Perkataan juga mempunyai kuasa untuk memberikan hidup melalui kata-kata yang jujur dan membangkitkan semangat. Di sini juga kita bisa melihat perbandingan yang terbalik, yaitu perkataan juga dapat merusak atau membunuh lewat kebohongan dan gosip. Di situ kita bisa melihat bagaimana kita dapat memastikan bahwa perkataan yang kita ucapkan akan memberikan hasil yang baik bagi sesama kita. Apakah sudah memberikan hasil yang baik? Satu-satunya cara adalah dengan tekun menjaga hati kita. Di dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat yang ke-23 dijelaskan, kita bisa membaca bersama-sama, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpencar kehidupan. Di situ kita bisa melihat Yesus dapat mengubah hati kita agar kita dapat mengucapkan perkataan yang sungguh-sungguh baik. Perkataan yang jujur, perkataan yang tenang dan tepat sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Dan kita juga diajak untuk memilih kata-kata dengan bijak. Sebab apa yang kita telah ucapkan sudah pasti kita tidak dapat tarik kembali. Bapak Ibu sidang jemaat. Bisa saja perkataan yang kita ucapkan bisa saja dilupakan oleh teman kita, sobat kita, sejawat. Akan tetapi kita tidak tahu apakah itu perkataan kita masih menyangkut di hati saudara kita, apakah tidak? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu hati orang. Di sini kita bisa melihat banyak orang meremehkan kuasa dari sebuah perkataan. Sehingga kita bisa melihat banyak kata yang sembrono keluar dari mulut seseorang gitu. Di sini kita diingatkan untuk kita harus memahami bahwa perkataan kita akan memimpin kita pada jalan yang benar dan mengarahkan kita pada jalan yang salah juga. Ada dua kemungkinan, Bapak Ibu. Kehidupan dan kematian juga ditentukan oleh lidah. Maka orang-orang selalu memperkatakan perkataan yang buruk akan menerima akibat dari perkataan mereka. Dan itu adalah suatu pilihan, Bapak Ibu. Pilihan kita semua, pilihan kita bersama. Kita bisa memilih untuk memperkatakan kata-kata hal-hal yang positif dan berdampak positif bagi kita semua, atau hal-hal yang negatif yang senantiasa mewarnai dan mendominasi setiap perkataan kita. Perkataan manusia bisa diibaratkan seperti bejana yang diisi dengan hal-hal baik atau bahkan yang buruk. Perkataan yang dikuasai oleh Roh Kudus akan tinggal bersama dengan kita dan mengubahkan hidup kita. Saat sedikit dari kita yang menyadari bahwa kata-kata yang kita dengar dapat memimpin atau merusak jalan dalam kehidupan kita. Dan dengan kata-kata juga kita bisa membangun kepercayaan diri seseorang atau bahkan menghancurkan iman mereka, iman saudara-saudara kita. Kata-kata yang pedas dan kata-kata yang tidak menyenangkan dapat menyakiti hati orang lain. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menghapus kata-kata, bisa dianggap sebuah kata-kata itu bisa dianggap sebuah angin lalu melalui pikiran. Namun kita tidak tahu isi hati saudara kita. Apakah kita melalui perkataan kita sudah menyenangkan hati saudara kita atau bahkan kita menyakiti. Karena luka di hati, Bapak Ibu, akan susah disembuhkan. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman kita ini. Akan tetapi perkataan yang lembut dan penuh kasih akan membuat orang lain gembira, seperti yang saya bilang tadi. Gembira, dipulihkan, dikuatkan, dan dipimpin pada kesenangan atau kemenangan. Nah, setiap saat dalam kehidupan kita dihadapkan dengan keputusan yang penting. Apa yang kita pilih untuk dikatakan? Bagaimana caranya kita menata perkataan kita yang nantinya akan menentukan masa depan kita? Akankah kita membangun lingkungan dengan kebahagiaan atau akankah kita merusak segalanya dengan perkataan kita?
Di sini kita bisa melihat perkataan kita mengandung kuasa, Bapak Ibu. Mengandung kuasa dan berkat dari Tuhan. Untuk itulah kita harus benar-benar memperhatikan perkataan, segala perkataan yang keluar dari mulut kita. Begitu pula dengan hal, biasanya kan menegur orang lain. Dalam menegur orang lain kita mungkin sadar tidak sadar kita menyakiti hati saudara kita, teman kita. Walaupun kita pikirnya ini untuk kebaikannya. Akan tetapi kita terkadang kita tidak sadar, kita salah memilih kata-kata. Di sini kita diingatkan kita pun harus berhati-hati, tidak boleh sembarangan dengan kata-kata yang menyakitkan. Sebab di kitab Amsal kita juga diajarkan, Amsal pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-12, teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Bapak Ibu, kita bisa melihat perkataan yang baik dan penuh kasih dari Tuhan, sebab perkataannya tidak pernah merusak kehidupan seseorang. Nah, di sini kita diajak, mulailah kita membangun kebiasaan untuk memperkatakan perkataan yang positif. Kita diajak juga untuk jika kita ingin mengkritik, kita gunakan kritik kita dengan bahasa yang membangun, teguran dengan penuh kasih, nasihat yang membangkitkan semangat. Karena kata-kata yang positif dapat membangkitkan semangat dalam diri seseorang, Bapak Ibu. Banyak orang memiliki kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata positif pada saat bangun di pagi hari. Caranya mungkin dengan berdoa dan mengucap syukur. Itulah salah satu sebab mengapa orang dapat menjalani aktivitas harian dengan sangat sibuk, walaupun dengan sangat sibuk, dengan begitu padat kegiatannya, tapi ia tetap ceria dan bersemangat. Tidak terlihat raut muka yang cemberut. Tetapi mari kita coba sebaliknya. Kita mulai hari baru dengan kemarahan dan kekesalan, maka kita bisa melihat bersama. Otomatis kita tidak akan merasa nyaman, dan kita akan kehilangan damai sejahtera dalam kita menjalani pekerjaan kita, hari-hari kita. Jadi apa yang mengawali sikap dan perasaan kita pada pagi hari sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Sangat berperan penting bagi keseluruhan hari yang akan kita lewati. Firman Tuhan pada pagi hari ini juga mengajak kita untuk marilah kita selalu memulai hari yang baru dengan perkataan positif, karena apa yang kita yakini dan kita percaya itulah yang akan menjadi berkat bagi kita. Perkataan yang kita ucapkan kepada orang lain tanpa sadar akan diserap, tersimpan dalam jangka panjang, dan bahkan bisa mempengaruhi kejiwaan dari seseorang, Bapak Ibu. Itu lebih parahnya. Nah, kita juga diajak, mulai hari ini kita diajak juga perhatikanlah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkatakanlah perkataan yang positif dan membangun bagi orang lain. Berpikirlah sebelum kita menggunakan kata-kata kepada orang lain. Dan berkata-katalah dengan bijak, dan gunakanlah cara penyampaian yang baik. Kuncinya satu sebenarnya, Bapak Ibu. Sebelum kita berkata-kata, berdoalah terlebih dahulu agar Roh Kudus mengurapi lidah kita, agar perkataan yang keluar dari mulut kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya semua diawali dengan hal yang positif di pagi hari, seperti bersyukur. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, kita di sini diajak untuk sudahkah atau bagaimanakah perkataan yang selama ini yang keluar dari mulut kita? Apakah lebih banyak kita mengucapkan hal-hal positif yang membangun, atau bahkan kita mengucapkan yang sebaliknya, hal negatif? Walaupun tujuannya untuk membangun juga, tapi kita salah memilih kata-kata dan bahkan menyinggung hati dari saudara kita.
Nah, yang kedua, kita juga diajak melalui pertanyaan, berpikir bersama bagaimana cara kita untuk membangun kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata positif kepada orang lain. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di sini kita diajak untuk bagaimana cara kita membangun kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang positif bagi sesama kita. Karena perkataan yang positif bisa bersama-sama mengandung senyuman untuk kita semua begitu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih kepadamu karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan kami, berkatilah kami ya Tuhan. Karena kami terkadang menyinggung hati sesama kami walaupun tujuan kami baik ya Tuhan. Terkadang kami salah memilih kata-kata. Salah memilih kata-kata sehingga saudara-saudara kami tersakiti hatinya ya Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami, bimbing kami supaya kami bisa mengeluarkan perkataan yang baik bagi sesama kami. Sehingga dalam hari-hari kami akan ada selalu hawa positif yang kami bawa bagi sesama kami. Jadi kami menjadi orang yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya karena apa yang kami katakan selalu baik di depan teman-teman kami dan bahkan di depan. Perkenalkanlah kami di hadapan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami. Kami yang akan berangkat ke tempat kerja kami. Tolong sertai kami ya Tuhan supaya kami bisa berangkat ke tempat kerja kami, ke tempat kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun dan kembali lagi ke rumah kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjalani hari-hari kita supaya apa yang kita lakukan bisa berbuah positif bagi sesama kita. Shalom.